Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kembali lagi dengan saya Vini untuk tutor PPKN. Pada kesempatan hari ini saya akan menjabarkan untuk tema sumber dan landasan hukum. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila memiliki kedudukan dan fungsi pokok sebagai dasar negara serta sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi nanti pada bagian ini kita akan mempelajari kedudukannya, fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Setiap negara di dunia ini pasti memiliki yang namanya dasar negara, dan itu merupakan fondasi atas berdirinya suatu negara. Jadi jika memiliki fondasi yang kuat, otomatis suatu negara juga akan berdiri semakin kokoh. Begitu juga dengan Indonesia memiliki fondasi dasar yang dinamakan Pancasila. Dalam bahasa Sanskerta, panca itu berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Kita masuk ke pembahasan berikutnya mengenai lahirnya nama Pancasila. Istilah Pancasila sendiri sudah kita kenal pada zaman Mojopahit pada abad ke-14, yaitu dalam buku Negara Kertagama karya Empu Prapanca dan buku Sutasoma karya Empu Tantular. Dalam buku Sutasoma, istilah Pancasila mempunyai arti berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5. Jadi Pancasila Krama yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh mabuk minuman keras. Tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI, Insinyur Soekarno mengusulkan agar dasar negara Indonesia diberi nama Pancasila. Itulah sebabnya mengapa pada tanggal 1 Juni dikenal sebagai hari lahirnya nama Pancasila. Berikut akan saya berikan cuplikan pidato Insinyur Soekarno dalam bidang BPUPKI. Penjabaran kedua mengenai Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pada tanggal 18 Agustus 45 dalam sidangnya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang merupakan penjelmaan rakyat atau mewakili suara rakyat Indonesia telah menyepakati dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara tersebut merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Jadi meskipun nama Pancasila sebenarnya tidak tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, namun jelas bahwa Pancasila yang dimaksud adalah 5 dasar negara sebagaimana yang tercantum dalam alinea keempat yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan ketiga mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara sering kita sebut sebagai dasar falsafah negara, ideologi negara, dan pokok kaidah fundamental negara. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti yang sangat penting, yaitu digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara, mengatur seluruh penyelenggaraan negara baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Demikian pula segala macam bentuk peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis harus didasarkan pada Pancasila. Tidak boleh ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara sudah tertuang pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 pada alinea keempat, juga terdapat dalam ketetapan MPR.
Pada pasal 1 ketetapan MPR tersebut menyatakan Pancasila sebagaimana yang sudah dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Untuk pembahasan keempat mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Karena Pancasila adalah dasar negara, karena itu Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Penegasannya sudah jelas tertuang pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara berarti segala macam bentuk hukum dan peraturan perundang-undangannya harus bersumber pada Pancasila, tidak boleh ada yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jika ada suatu hukum atau peraturan yang terbukti bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka hukum tersebut atau peraturan tersebut harus dicabut dan tidak boleh diberlakukan lagi. Ada yang mengingat apa itu konstitusi? Jadi konstitusi adalah hukum dasar, yaitu hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Konstitusi menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Jadi konstitusi kita itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bersumber pada Pancasila. Untuk memperjelas uraiannya tentang Pancasila, silakan disimak gambar bagan yang akan saya tampilkan berikut. Demikian materi pembahasan PPKN yang bisa saya sampaikan tentang sumber dan landasan hukum yang ada di Indonesia. Silakan dipelajari materinya dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.